Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Erti Sabaru Ginting dengan NIM 24110111032 dari kelas BKA semester 4. Jadi, di sini video ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik yang diampu oleh Ibu Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD dan Bapak KD Satya Gita Rismawan MPD. Jadi, pada praktik ini, saya berperan sebagai konselor dan Pince Florencia Beruginting berperan sebagai konselingnya. Jadi, kasus yang diangkat dalam praktik ini adalah kurangnya konsentrasi belajar pada peserta didik. Konseli mengalami kesulitan memusatkan perhatian saat pembelajaran dan mudah terdistraksi oleh penggunaan telepon genggam dan sering kehilangan fokus ketika guru menjelaskan materi, serta mengalami penurunan konsentrasi yang berdampak pada hasil belajarnya. Jadi, berdasarkan hasil identifikasi masalah, diketahui bahwa kondisi belajar tersebut adalah kebiasaan belajar yang kurang efektif dan adanya konflik internal yang mengganggu fokus konseli dalam belajar. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya menggunakan konseling humanistik Gestalt dengan teknik empathy chair. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan membantu konseli meningkatkan kesadaran diri dan memahami perasaan, pikiran, perilakunya pada saat ini, serta bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan yang dia buat. Teknik empathy chair ini digunakan untuk membantu konseli mengekspresikan pikiran dan perasaan yang selama ini dipendam, menyelesaikan konflik internal yang dialaminya, serta memperoleh pemahaman baru sehingga mampu menentukan langkah yang lebih positif dalam meningkatkan konsentrasi belajarnya. Selanjutnya akan juga ditampilkan proses pelaksanaan konseling individu menggunakan pendekatan humanistik Gestalt dengan teknik empathy chair. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kamu hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik, Bu. Baik. Tadi kamu mengikuti pelajaran siapa? Tadi saya itu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, Ibu. Bahasa Indonesia ya, yang diajar Pak Dede ya? Iya, Ibu, betul sekali. Tadi kalian belajar tentang apa di bahasa Indonesia? Tadi sih kami cuma membaca saja ya, Ibu. Berarti kamu tadi udah izin ke bapaknya untuk ke ruangan BK ya? Iya, Ibu, betul sekali. Baik. Sebelumnya mungkin kamu udah kenal Ibu, tapi di sini Ibu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Erti Sabaru Ginting yang akan mendampingi kamu dalam sesi konseling hari ini. Boleh kamu perkenalkan diri? Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Pince Florencia Beruginting. Baik, Pince ya. Kalau begitu, sebelum kita memasuki sesi konselingnya atau lanjut ke tahap berikutnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan. Apakah kamu bersedia berdoa bersama Ibu? Baik, Ibu. Baik, kalau begitu mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai, amin. Terima kasih ya kamu sudah datang ke ruangan BK hari ini. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa yang membuat kamu datang ke ruangan BK hari ini? Akhir-akhir ini saya itu tidak fokus, Ibu. Tidak fokus ya. Sebelumnya apakah kamu sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum, Ibu, ini adalah konseling pertama saya. Konseling pertama kamu ya, wajar ya kamu merasa seperti gugup. Nah, tapi tidak masalah ya kalau kamu pertama, karena banyak juga kok teman-teman kamu yang pertama datang ke ruangan BK ini untuk membantu menemukan solusi dari masalahnya. Jadi sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya kepada kamu apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada konseli untuk membantu memecahkan suatu masalah. Jadi di dalam konseling ini nanti Ibu membantu kamu untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi. Dan di sini kamu bisa bercerita dengan terbuka
karena di dalam bimbingan konseling itu ada asas, di mana asas ini ada asas kerahasiaan, keterbukaan, jadi kamu bebas untuk bercerita dan kamu jangan takut jika nanti cerita kamu itu bocor kepada siapapun karena kita memegang asas kerahasiaan. Baik, kalau begitu sesi konseling kita hari ini kita mulai dari sekarang, mungkin 20 atau 30 menit ke depan hingga selesai. Apakah kamu bersedia? Baik Ibu, saya bersedia. Baik, kalau begitu jika ada nanti pertanyaan atau yang membuat kamu kurang berkenan Ibu tanyakan, kamu boleh memberitahu Ibu, dan jika ada pertanyaan yang tidak kamu pahami, boleh kamu tanyakan juga kepada Ibu. Untuk saat ini, apakah kamu sudah merasa lebih tenang dan nyaman untuk duduknya? Untuk sekarang ini sudah mulai lebih nyaman ya Ibu. Baik, kalau begitu, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, apakah kamu mengizinkan Ibu untuk membuat catatan atau mencatat poin penting yang mungkin nanti kamu berikan kepada Ibu untuk Ibu mengingatnya? Baik Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Baik, jadi sampai di sini, apakah semua penjelasan yang Ibu berikan kepada kamu sudah kamu pahami? Atau adakah masih ada pertanyaan yang kamu berikan kepada Ibu? Untuk saat ini sudah cukup ya Ibu. Baik, kalau memang begitu, kita akan memulai memasuki konseling dan membantu memecahkan masalah yang sedang kamu alami ya. Jadi tidak perlu terburu-buru kamu menceritakannya, ceritakan aja sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Baik Ibu. Baik, jadi kalau begitu Pince, sekarang Ibu meminta kamu menceritakan apa sih yang kamu alami, kenapa kamu datang ke ruangan PKH untuk hari ini. Jadi Ibu, saat akhir-akhir ini saya itu sulit sekali dalam berkonsentrasi saat belajar. Sulit konsentrasi ya. Terima kasih ya, kamu sudah mau bercerita. Bisa kamu jelaskan seperti apa itu kesulitan berkonsentrasi belajar kamu? Contohnya itu saat guru sedang menjelaskan Ibu, jadi saya itu sering sekali tidak fokus dan pikiran saya itu kemana-mana Ibu. Jadi ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, perhatian kamu itu teralihkan ya, sehingga kamu itu mungkin sulit untuk memahami yang disampaikan. Apakah benar begitu? Ya Ibu, betul sekali. Kalau begitu, sejak kapan sih mulai kamu merasakan keadaan tersebut? Kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu Ibu. Sudah lama juga ya. Menurut kamu, apa yang biasanya menyebabkan perhatian kamu itu mudah teralihkan saat belajar? Biasanya saat karena saya itu ingin membawa handphone Ibu dan memikirkan hal lain juga, atau saya itu memperhatikan teman-teman saya yang sedang berbicara di kelas. Jadi ketika perhatianmu mulai teralihkan, apa yang biasanya kamu lakukan? Saat itu saya jadi ikut membuka HP Ibu, dan saya juga kalau ada kesempatan atau gimana seperti itu, saya juga sering mengalami Ibu. Kalau kamu begitu, apa sih dampak yang kamu rasakan terhadap kegiatan belajar kamu di sekolah? Saya jadi sering mendapatkan nilai yang tidak bagus Bu, dan saya juga sering ketinggalan mata pelajaran karena saya tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru saya. Jadinya saya tidak tahu apa-apa Ibu, dan menyebabkan nilai saya itu menjadi turun. Selain di sekolah, apakah kamu juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar ini di rumah atau di mana seperti itu? Iya Ibu, di rumah juga saya sering begitu Ibu. Saat saya ingin belajar, tetapi saya malah teralihkan Ibu. Saya malah membuka handphone saat saya ingin belajar. Baik, jadi bagaimana perasaan kamu ketika mengetahui nilai kamu itu mulai menurun dan pelajaran itu menjadi sulit kamu pahami? Saya menjadi semakin sedih Ibu. Saya juga kecewa terhadap diri saya sendiri, dan saya khawatir Ibu, takut nilai saya akan makin jelek dan makin menurun. Jadi selain mengalami kesulitan berkonsentrasi, kamu juga sering merasa sedih ya
kecewa dan khawatir dengan kondisi yang kamu alami. Iya Ibu, saya sebenarnya ingin sekali untuk berubah Ibu, tapi saya bingung mulainya dari mana. Jadi ibu menghargai dengan kejujuran kamu ya Pince. Keinginan untuk berubah itu merupakan langkah yang sangat baik. Nanti kita akan mencoba memahami apa dulu penyebabnya kamu kehilangan konsentrasi belajar itu, sehingga kita dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah kamu. Iya Ibu, saya sangat ingin untuk mencoba memperbaikinya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin memastikan kembali dulu ya, dari cerita yang kamu sampaikan kepada Ibu, permasalahan utama kamu itu adalah kesulitan berkonsentrasi saat belajar karena perhatianmu sering teralihkan oleh penggunaan handphone, pikiran kamu teralihkan atau kamu memikirkan hal-hal lain, dan lingkungan sekitar kamu. Akibatnya kamu itu sulit untuk memahami materi dan nilai kamu itu juga menurun. Apakah kesimpulan yang ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang kamu alami saat ini? Iya Ibu, betul sekali. Memang itu yang sedang saya rasakan. Baik, terima kasih ya. Setelah ini kita sudah mengetahui permasalahan utamanya dari kamu. Selanjutnya kita akan mencoba memahami lebih lanjut apa yang kamu pikirkan dan rasakan ketika mengalami keadaan tersebut. Baik Ibu. Baik, jadi Pince, sekarang kita sudah mengetahui permasalahan yang kamu alami. Sekarang Ibu ingin mengajakmu memperhatikan apa yang sedang kamu rasakan saat ini ketika menceritakan ini semua kepada Ibu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa sangat sedih Ibu. Saya kecewa terhadap diri saya, dan juga saya kecewa karena nilai saya itu terus-terusan menurun Ibu. Baik, terima kasih ya kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu. Coba rasakan kembali perasaan sedih dan kecewa itu. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Saya sangat merasa bersalah Ibu kepada diri saya sendiri, dan saya rasanya hati saya itu juga tidak tenang Ibu, karena kalau nilai saya terus menurun pastinya akan menyebabkan diri saya itu semakin tidak bagus Ibu. Baik, ketika kamu mengatakan kamu merasa bersalah, apa yang kamu rasakan pada tubuhmu saat ini? Rasanya dada saya itu susah sekali Ibu. Saya rasanya ingin menangis. Baik, kamu coba tetap rasakan itu sejenak ya. Tidak perlu dihindari apa yang muncul di pikiran kamu saat kamu merasakan sesak itu. Saya berpikir Ibu, kalau seandainya saya lebih rajin belajar, maka nilai saya tidak akan seperti ini Ibu, tidak akan menurun. Baik, jadi saat pikiranmu dipenuhi rasa penyesalan karena merasa belum menggunakan waktu sewajarnya untuk belajarmu dengan baik ya. Iya Ibu, saya sering menyesal setelah melihat nilai saya. Baik, ketika kamu sedang belajar, lalu perhatian kamu itu teralihkan, apa yang biasanya terjadi dalam diri kamu? Saya sebenarnya tahu Ibu, kalau saya itu harus belajar, tetapi saya malah ingin membuka HP atau melakukan hal yang lebih menyenangkan buat diri saya sendiri. Saat itu, apakah kamu menyadari bahwa perhatianmu itu teralihkan? Kadang saya menyadarinya Bu, tetapi saya terus melakukannya. Bagaimana perasaanmu setelah memilih membuka HP dibandingkan melanjutkan belajar kamu? Awalnya itu perasaan saya itu sangat senang Ibu, tetapi setelah itu saya merasa menyesal. Berarti kamu memiliki dua perasaan yang muncul ya. Awalnya kamu merasa senang, kemudian kamu berubah menjadi penyesalan. Apakah begitu? Iya Ibu, betul sekali. Baik, menurutmu apa yang sedang kamu pelajari tentang dirimu melalui pengalaman ini? Saya menyadari Ibu bahwa saya sering membiarkan diri saya itu kehilangan fokus. Baik, apa yang membuat kamu mengatakan seperti itu? Karena sebenarnya itu kan Bu, saya itu tahu yang saya lakukan
tapi saya terus mengulanginya. Ketika kamu menyadari hal tersebut sekarang, apa yang kamu rasakan? Saya merasa ingin berubah Ibu, tetapi saya tidak ingin terus seperti ini juga. Baik, Ibu melihat kamu mulai memahami apa yang terjadi pada diri kamu. Kesadaran itu memang langkah yang sangat penting dalam proses konseling ya. Iya Ibu, saya benar-benar baru menyadarinya setelah kita menceritakannya di sini. Baik ya Pince, setelah kamu mulai menyadari apa yang kamu pikirkan dan rasakan dan lakukan, pada tahap berikutnya kita akan mencoba memahami konflik yang ada dalam diri kamu agar kamu mengenali pilihan yang paling baik untuk diri kamu sendiri. Iya Ibu, saya siap. Baik, Pince, sekarang tadi kamu Pince, tadi kamu mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya ingin belajar dengan baik, tetapi di sisi lain itu kamu malah teralihkan dan tergoda untuk membuka HP. Menurutmu, apakah kedua keinginan itu sering bertentangan dalam diri kamu? Iya Ibu, saya memang merasakan seperti itu. Baik, sekarang Ibu ingin mengajakmu melakukan sebuah latihannya. Apakah kamu bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Baik, setelah saya melihat permasalahan dari yang kamu ceritakan kepada Ibu memilih teknik dari pendekatan Gestalt dengan teknik empati chair. Jadi di sini kita akan melakukannya ya. Baik Ibu. Di sini sudah ada kursi kosong. Jadi kamu bayangkan kursi ini adalah bagian dari dirimu yang selalu ingin bermain handphone saat belajar. Jadi apakah kamu bersedia melakukan latihan ini dengan Ibu? Baik Ibu, saya bersedia. Baik, sekarang silahkan kamu lihat kursi tersebut. Anggap kursi ini adalah bagian dari dirimu yang ingin selalu bermain handphone. Dan dia sedang duduk di sini. Apa yang ingin kamu katakan kepadanya? Saya ingin mengatakan bahwa karena kamu, saya jadi sering kehilangan fokus saat saya ingin belajar dan nilai saya itu menurun. Sekarang coba kamu sampaikan lagi, seolah-olah bagian dirimu ini benar-benar ada di depanmu. Kamu membuat saya sulit berkonsentrasi. Saya jadi sering tertinggal pelajaran dan menyesal setelah itu. Baik, sekarang silahkan berpindah ke kursi tersebut. Kamu pindah ke kursi ini. Sekarang kamu bayangkan kamu itu adalah bagian dari yang ingin bermain HP, dan posisi itu apa yang kamu katakan? Saya hanya ingin mencari hiburan sebentar karena belajar terasa membosankan dan melelahkan sekali. Baik, coba kamu ulangi sekali lagi. Saya hanya ingin mencari hiburan sebentar karena saat belajar itu terasa membosankan dan sangat melelahkan. Terima kasih ya. Sekarang boleh kamu pulang ke tempat duduk kamu. Baik, apakah kamu sudah nyaman duduk tempat duduk kamu lagi? Iya, Bu. Setelah mendengar kedua sisi dari tersebut, apa yang kamu pikirkan? Saya merasakan kedua-duanya itu memang bagian dari diri saya, Ibu. Menurutmu, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dirimu saat ini? Saya membutuhkan hiburan, Ibu, tetapi saya juga ingin belajar dengan baik agar nilai saya itu tidak berkurang. Baik, jadi sebenarnya kamu memiliki dua kebutuhan yang sama-sama penting. Bagaimana menurutmu agar keduanya ini bisa terpenuhi? Mungkin saya bisa memulainya dengan belajar terlebih dahulu, Ibu. Lalu setelah itu, setelah tugas saya selesai, baru saya mencari hiburan seperti bermain handphone, Ibu. Baik, jadi bagaimana perasaan kamu setelah menemukan pemikiran itu? Saya merasa lebih tenang, Ibu, karena ternyata saya masih bisa mengatur diri saya sendiri.
Baik, sekarang apa yang kamu sadari tentang dirimu melalui latihan tadi? Sekarang saya menyadari Ibu bahwa selama ini bukan handphone yang sepenuhnya menjadi masalah utama dalam diri saya, tetapi saya sendiri yang belum bisa mengendalikan diri saya sendiri. Baik, menurutmu siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap pilihan yang kamu ambil ketika belajar? Tentunya saya sendiri ya Ibu, karena saya yang menentukan apakah ini tetap belajar atau membuka handphone. Baik, setelah kamu menyadarinya, bagaimana perasaanmu ketika kamu memiliki kendali atas pilihanmu sendiri? Saya merasa lebih yakin bahwa saya itu bisa berubah. Jika nantinya saya benar-benar mau berusaha, pasti saya bisa. Baik, Ibu sangat senang ya mendengar kesadaran itu muncul dari dalam diri kamu. Kesadaran tersebut akan menjadi bekal yang sangat baik untuk kamu melakukan perubahan. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan berusaha terus untuk melakukannya. Baik, jadi setelah kamu memahami konflik yang terjadi dalam diri kamu dan bahwa kamu itu memang memiliki tanggung jawab atas pilihanmu, pada tahap berikutnya kita akan menyusun langkah-langkah yang dapat kamu lakukan agar konsentrasi belajar kamu itu menjadi lebih baik. Ya Ibu, saya siap. Baik, Pinzel, setelah tadi kamu menyadari bahwa kamu itu memiliki kendali terhadap pilihan kamu sendiri, menurutmu apa yang ingin kamu lakukan agar konsentrasi belajar kamu itu menjadi lebih baik? Untuk saat ini Bu, saya ingin mengurangi sedikit demi sedikit bermain handphone Bu, agar saat saya belajar itu tidak terganggu. Baik, itu merupakan langkah yang sangat baik ya. Selain mengurangi penggunaan handphone, apakah ada hal lain yang ingin kamu lakukan? Saya rencana ingin membuat jadwal belajar Ibu, agar saya itu saat belajar itu lebih teratur lagi. Baik, menurutmu bagaimana jadwal belajar itu yang sesuai dengan kegiatan sehari-hari kamu? Nantinya saya akan belajar setiap malam, setelah selesai makan malam, lalu saya belajar kira-kira 1 jam, setelah itu baru saya akan bermain handphone. Bagus, itu merupakan pilihan yang sangat bagus bagi kamu. Menurutmu, apakah jadwal belajar tersebut realistis dan mampu kamu lakukan secara konsisten? Saya rasa saya bisa Bu, karena saya akan terus berusaha untuk melakukannya. Baik, ketika nanti muncul keinginan untuk bermain handphone saat kamu sedang belajar, apa yang kamu lakukan? Saya akan meletakkan handphone saya di luar meja, di luar meja belajar, atau mungkin saya menitipkannya kepada orang tua untuk sementara. Baik, itu merupakan pilihan yang sangat baik. Selain itu, apa yang bisa membantumu tetap fokus selama belajar? Saya akan belajar di tempat yang menurut saya tenang, dan saya akan menjauhi hal-hal yang membuat saya itu mungkin akan mengganggu konsentrasi saya. Bagus. Jadi, bagaimana perasaan kamu setelah berhasil menjalankan perencanaan tersebut nantinya? Pastinya nanti saya itu akan sangat bangga kepada diri saya sendiri Ibu, karena saya sudah bisa mengembalikan diri saya sendiri. Baik, jadi keberhasilan itu bukan hanya membuat nilai kamu menjadi lebih baik, tetapi juga membuatmu lebih percaya pada kemampuan dirimu sendiri. Iya Ibu, saya akan membuktikan bahwa saya itu memang bisa nantinya berubah. Baik, dari beberapa alternatif yang sudah kita diskusikan, langkah mana menurut kamu yang akan kamu mulai terlebih dahulu? Saya akan membuat jadwal belajar saya, dan setelah itu saya akan mengurangi penggunaan handphone saat saya ingin mulai belajar. Baik, agar lebih jelas, coba kamu jelaskan kembali rencana apa yang kamu lakukan mulai hari ini atau besok ya. Saya akan belajar setiap malam kira-kira 1 jam Ibu. Lalu saya akan meletakkan handphone saya saat dan menjauhkannya dari meja belajar saya, atau saya bisa menitipkannya kepada orang tua saya, dan saya akan tetap berusaha untuk fokus sampai waktu belajar saya itu selesai. Baik, dari semua rencana yang sudah kita buat, seberapa yakin kamu bisa menjalankan
rencana tersebut dinilai dari skala 1 sampai 10, berapa kamu buat nilainya? Saya membuat nilainya di angka 8 Ibu. Kenapa kamu memilih angka 8, tidak lebih rendah mungkin? Karena saya benar-benar ingin berubah Ibu, karena saya ingin memperbaiki nilai-nilai saya yang telah menurun, dan saya ingin sekali merasa lebih memahami apa yang saya rasakan. Baik, Ibu melihat kamu sudah memiliki keinginan yang besar dan kuat untuk berubah. Itu merupakan modal yang sangat baik. Ibu percaya kamu mampu melaksanakannya, dan dengan rencana yang sudah kamu lakukan dan kamu susun sendiri. Terima kasih Ibu, saya akan terus berusaha melaksanakannya dengan sungguh-sungguh Ibu. Saya akan tetap berjuang untuk memperbaiki segala sisi buruk pada diri saya. Baik, Pince. Jadi pada tahap berikutnya kita akan mengevaluasi ya apa yang kamu peroleh dari proses konseling hari ini dan bagaimana perasaan kamu setelah melalui seluruh proses ini. Baik Ibu. Baik, Pince. Sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir ya proses konseling hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti seluruh sesi konseling pada hari ini. Saya menyadari Ibu bahwa masalah saya itu bukan hanya karena materi saja, tetapi karena saya kurang sadar saja ketika perhatian saya itu mulai teralihkan. Baik, syukur ya. Menurutmu apa hal yang paling berkesan atau paling penting yang kamu dapat dan kamu pelajari dari sesi konseling hari ini? Jadi saya merasa lebih lega Ibu, dan saya sudah bisa memahami diri saya sendiri. Baik, jadi sekarang kamu memahami bahwa perubahan itu dapat dimulai dari diri sendiri ya? Iya Ibu. Baik, bagaimana pendapat kamu mengenai rencana yang telah kita susun tadi? Apakah kamu yakin dapat melaksanakannya? Saya yakin saya bisa melaksanakannya Ibu. Baik, menurut kamu tantangan apa yang mungkin ada kamu hadapi ketika mulai menerapkan rencana tersebut? Saya menyadari Ibu bahwa selama ini saya sendiri yang membuat saya itu kehilangan konsentrasi, dan saya sendiri yang membiarkan perhatian saya teralihkan ketika saat saya ingin memulai belajar. Baik, jika godaan itu muncul nanti, apa yang kamu lakukan? Saya sadar bahwa saya harus lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang akan saya ambil. Baik, Ibu juga di sini ingin menyampaikan apresiasi karena hari ini kamu sudah bersedia terbuka, jujur, dan kamu sudah mengikuti proses konseling hari ini dengan baik. Karena sikap itu sangat membantu proses untuk menemukan solusi kamu untuk hari ini. Ibu percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menjadi lebih disiplin dan meningkatkan konsentrasi belajar kamu. Yang terpenting adalah kamu itu terus berlatih dan tidak mudah menyerah apabila suatu saat kamu itu mengalami kesulitan. Iya Ibu, saya akan mengingat tujuan saya belajar dengan saya meletakkan hati saya duluan, dan saya mengikuti jadwal yang sudah saya buat nantinya Ibu. Baik, jadi Ibu berharap pada pertemuan berikutnya kamu dapat menceritakan perkembangan diri rencana yang sudah kamu buat hari ini ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Saya akan berusaha melakukannya setelah kita rancangkan baiknya. Baik, jadi Pince, sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, mari kita simpulkan bersama dulu ya hasil konseling yang telah kita lakukan. Menurutmu, apa kesimpulan yang kamu peroleh dari proses konseling hari ini? Saya menyadari Ibu bahwa selama ini saya sering kehilangan fokus karena kurang mampu dalam mengendalikan diri saya sendiri, sehingga saya juga menyadari bahwa saya sendiri yang kurang bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Jadi saya akan ingin berubah Ibu, dan saya akan melakukan setiap langkah-langkah yang sudah kita rencanakan demi perubahan pada diri saya. Baik,
Betul sekali ya. Selain itu, hari ini kamu juga telah menyusun beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar kamu. Apakah kamu masih mengingat rencana tersebut? Iya Ibu, tentunya saya masih mengingatnya. Saya akan membuat jadwal belajar, mengurangi bermain handphone saat saya ingin belajar, dan belajar di tempat yang lebih tenang, dan juga berusaha tetap fokus sampai pekerjaan pelajaran saya itu selesai. Baik, bagus sekali ya. Ibu berharap kamu dapat melaksanakan rencana tersebut dengan konsisten agar kamu bisa lebih dapat meningkatkan konsentrasi belajar kamu. Jika suatu saat mengalami kesulitan, jangan langsung menyerah. Jadikan pengalaman itu sebagai bahan untuk kamu belajar dan memperbaiki diri kamu. Baik Ibu, saya akan berusaha menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan saya akan bertanggung jawab Ibu. Baik, Ibu percaya kamu memiliki kemampuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin dan mampu meningkatkan konsentrasi belajarmu. Tetap semangat ya, Ibu yakin kamu bisa dan kamu tetap yakin pada kemampuan kamu sendiri. Terima kasih Ibu, saya menjadi lebih percaya diri setelah saya mengikuti konseling pada hari ini Ibu. Baik, apabila nanti kamu masih mengalami kesulitan dan ingin menceritakan perkembangan kamu, Ibu dengan senang hati ya akan mendampingimu pada pertemuan selanjutnya. Baik Ibu, saya akan bersedia datang kembali ketika nantinya saya itu memiliki kendaraan. Baik, sebelum kita akhiri hari ini, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya sudah mulai nyaman Ibu, dan saya sudah mulai lega karena saya sudah menyadari apa kekurangan pada diri saya yang menyebabkan potensi belajar saya itu berkurang, dan hilangnya rasa konsentrasi dan hilangnya rasa fokus saya saat belajar itu. Baik, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena hari ini kegiatan kita sudah berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Pince, kamu sudah memberikan Ibu amin. Terima kasih ya Pince, kamu sudah jujur kepada Ibu dan terbuka kepada Ibu dan kerjasamamu selama proses konseling kita hari ini. Jadi Ibu sangat menghargai usaha yang telah kamu lakukan hari ini. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu karena Ibu sudah bersedia mendengarkan sebagian dari cerita-cerita saya dan sudah memberikan saya arahan dari jalan saya itu dan membantu saya. Baik, Pince, sama-sama. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat dan membantu kamu menjadi lebih baik dan lebih fokus dalam belajar kamu. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya ya. Selamat kembali, kamu sekarang boleh kembali ke kelas dan belajar. Semangat ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Baik Ibu, hati-hati ya. Jadi setelah melihat video konseling tersebut, berdasarkan hasil pelaksanaan konseling, konseli menunjukkan perubahan yang positif. Konseli mampu mengenali penyebab utama kurangnya konsentrasi belajarnya, dan konseli juga mengungkapkan pikiran dan perasaan yang selama ini menghambat proses belajarnya, serta memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya mengelola diri dan bertanggung jawab terhadap perilaku belajarnya. Melalui teknik empathy chair, konseli juga mampu menyelesaikan konflik internal yang dialaminya dan menyusun rencana tindakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi di evaluasinya, berdasarkan evaluasi proses, konseli berpartisipasi secara aktif selama kegiatan konseling, mampu mengikuti setiap tahapan layanan dengan baik, serta menunjukkan peningkatan kesadaran dan kesadaran diri selama proses berlangsung. Berdasarkan evaluasi hasil, tujuannya layanan terlebih tercapai, yaitu konseli mampu memahami sumber permasalahan yang dialaminya, menunjukkan perubahan cara berpikir yang lebih positif, serta memiliki komitmen untuk menerapkan perilaku belajar yang lebih efektif.
Jadi demikian video praktik konseling ini kami sajikan. Semoga video ini memberikan gambaran mengenai penerapan konseling humanistik Gestalt dengan teknik empathy chair dalam membantu mengatasi kurangnya berkonsentrasi belajar pada peserta didik. Atas perhatian semuanya serta seluruh pihak yang telah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Semoga video ini bermanfaat.